Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Ayan Nufus. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini dan kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh warga negara Korea. Iya, berdasarkan fakta hasil rekonstruksi, pemirsa, terbukti korban tidak jatuh dengan sendirinya. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi oleh WN Korea. Sebanyak 40 adegan dilakukan pada rekonstruksi pembunuhan petugas imigrasi tersebut. Puluhan adegan tersebut diperagakan di 4 lokasi berbeda, yakni kantor rumah detensi imigrasi DKI Jakarta, apartemen Metro Garden, unit kamar nomor 1919, dan salah satu kafe di kawasan Jakarta Barat. Pihak kepolisian melibatkan sejumlah ahli, salah satunya ahli fisika forensik, dalam penyelidikan kasus tewasnya petugas imigrasi ini. Dalam adegan rekonstruksi, Kasubdit Jatanras AKBP Rovan mengatakan bahwa korban TF terbukti tidak jatuh dengan sendirinya. Ditemukan DNA di dinding lantai balkon kamar dari unit 1919 dan ada DNA TSK don korban di satu titik, yaitu di sandal korban yang tertinggal di kamar tersebut. Berdasarkan rekaman handphone dari saksi lainnya ditemukan pada saat didobrak, tersangka sempat menyatakan Fata mati. Kemudian hasil fisika forensik yang telah dilakukan oleh penyidik bahwa korban tidak jatuh sendiri. Artinya bisa ditarik kesimpulan bahwa korban jatuh akibat ada dorongan. Sebelumnya, pada Oktober 2023, warga negara asing asal Korea Selatan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tewasnya seorang pegawai imigrasi di sebuah apartemen di kawasan Karangtengah, Kota Tangerang. WNA tersebut diduga melempar korban dari lantai 19 apartemen yang membuat korban jatuh ke lantai 3 hingga langsung tewas. Kini tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dari Jakarta, Ayan Nufus, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda 2 bangunan rumah yang berada di Lorong Roda, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang pada Selasa dini hari. Terekam kamera pengawas CCTV, diduga rumah tersebut sengaja dibakar oleh seorang pria dengan motif asmara. Dua bangunan rumah di Lorong Roda, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, ludes terbakar. Api berkobar dengan cepat melahap bangunan rumah semi permanen yang mayoritas bermaterial kayu. Selain 2 bangunan rumah yang habis terbakar, terdapat 2 rumah lainnya yang ikut terdampak karena berada tepat di samping rumah yang terbakar. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Kebakaran terjadi karena seorang pria berinisial ZL menaruh hati terhadap seorang perempuan yang telah bersuami. Karena cintanya bertepuk sebelah tangan, pelaku pun nekat membakar rumah perempuan tersebut. Dugaan tersebut dikuatkan oleh bukti rekaman CCTV dari musola yang merekam pelaku sesaat sebelum terjadinya kebakaran. Malam sekitar jam 2.52 dari pemutaran CCTV yang ada di Musola Al-Hidayah, sepertinya ini ada unsur kesengajaan. Karena pas kejadian kebakaran itu sekilas ada rekaman dari CCTV, orang naik tangga ke rumah yang terbakar, kemudian dia langsung lari. Warga pun berharap pelaku segera ditangkap polisi karena telah meresahkan dan mengancam nyawa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 emak-emak nekat mencuri 2 perhiasan emas di sebuah toko emas di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Aksi komplotan terpergok pemilik toko yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Suasana jual beli di salah satu toko emas di pusat perbelanjaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir mendadak gempar.
Sejumlah pedagang beradu mulut dan mengepung 3 perempuan yang hendak mencuri perhiasan emas. Awalnya komplotan emak-emak ini berpura-pura membeli emas dan meminta pemilik toko mengeluarkan sejumlah perhiasan untuk dicoba. Kemudian salah seorang pelaku mengalihkan perhatian agar pelaku lain leluasa beraksi. Namun aksi pelaku yang hendak memasukkan 2 gelang emas ke bajunya terpergok pemilik toko. Sontak sejumlah pedagang langsung mengepung toko emas. Salah satu pelaku berhasil diamankan namun 2 lainnya berhasil kabur. Sontak sejumlah pedagang langsung mengepung toko emas. 1 pelaku berhasil diamankan sementara 2 lainnya berhasil kabur. Isinya memang kami pancingi kan, kami sengaja baik karena kecairan tadi. Kami tuh pengen lihat dia ini masih nak maling atau tidak. Ternyata pas kejadian kemarin dia masih melakukan hal yang sama. Kayak itu. Sudah, jadi pas dia nak nyimpen emas itu, kita tadi emang lah tahu, adik nih langsung keluar, kakak yang jago di luar langsung ngegap juga. Sebelumnya komplotan pelaku ini sudah pernah beraksi dan berhasil mencuri perhiasan emas seberat 16 suku atau hampir 60 gram. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, KTT ASEAN Australia yang baru saja diselenggarakan di Melbourne ini sepakati pendekatan baru hubungan kedua kawasan dalam beberapa dekade mendatang. Sementara di sela-sela jamuan makan siang, para pemimpin negara ASEAN menyempatkan berinteraksi dengan hewan khas Australia, koala. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Chamar Haenda. Dan saya Ayah Nufus, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di KTT khusus ASEAN Australia membahas 4 poin penting, yaitu mendorong penandatanganan nota kesepahaman tentang kolaborasi kendaraan listrik, kerjasama di sektor keuangan dan rencana pembukaan kantor perwakilan bank milik BUMN di Sydney, serta perluasan akses pasar untuk menciptakan perdagangan berimbang. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kegembiraannya atas popularitas Indonesia sebagai tujuan bagi pelajar Australia dalam skema New Colombo Plan. Presiden juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Australia selama keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa ASEAN berperan penting dalam menjunjung tinggi aturan dan norma yang melindungi kawasan Tenggara Asia. Para pemimpin negara ini berfoto bersama di Government House Victoria setelah Australia menyelenggarakan KTT khusus dalam rangka 50 tahun bergabungnya Australia sebagai mitra eksternal ASEAN. Tindakan agresif Cina di Laut Cina Selatan dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar menjadi pembahasan utama dalam pertemuan yang berlangsung selama 3 hari. Para pemimpin ASEAN ini menghadiri jamuan makan siang di Government House Victoria. Mereka disambut oleh PM Australia Anthony Albanese dan Gubernur Victoria Margaret Gardner setibanya di lokasi. Di sela-sela jamuan, para pemimpin ASEAN termasuk Presiden Joko Widodo nampak berinteraksi dengan koala yang merupakan salah satu hewan khas Australia.